Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan menolong kita semua, terus memberikan kita semangat untuk bersekutu, untuk mencari Dia, untuk mengenal Dia. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk kembali di dalam persekutuan doa Kamis malam. Saya akan mengajak kita semua di dalam waktu-waktu teduh kita, penyembahan kita, dan juga nanti kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari untuk mengawali persekutuan ini, saya mengajak kita semua untuk memujikan satu pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini, kembali kami bersyukur kepada Engkau Allah yang tiada taranya, yang terus menolong kehidupan kami, yang terus memperhadapkan kami dengan banyak didikan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang manja, tetapi kami menjadi anak-anak yang sungguh teguh hari demi hari, melewati pergumulan, melewati kehidupan, melewati kesulitan ini, namun tangan-Mu tetap memegang kami. Malam hari ini Tuhan rindu bersekutu di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan atas diri kami, atas persekutuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita juga akan merenungkan satu tema
yang kalau di pelajaran di sekolah SD, di PPKN dulu ya, pasti ada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini diambil dari sebuah pepatah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maka pengertiannya adalah di mana-mana dalam mengerjakan sesuatu dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau orang Indonesia itu juga mengenal familiar dengan kata gotong royong, kerja bakti bersama-sama Bapak Ibu. Kalau misalnya ada waktu-waktu luang, hari Minggu biasanya RT RW kan mengadakan yang namanya kerja bakti bersama. Salah satunya adalah supaya semangat gotong royong itu ada di antara kita. Nah, ternyata semangat gotong royong itu bukan cuma pelajaran moral saja, tetapi juga apa yang ada di dalam Alkitab juga mengajarkan tentang ini. Nah, kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu bagian di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagian ini bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Dikatakan firman Tuhan demikian. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, kita sama-sama belajar tentang koinonia, bahwa sebuah persekutuan, bahwa gereja, orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, itu memiliki 3 panggilan. Yang pertama bersaksi, marturia, yang kedua adalah diakonia, dan yang ketiga adalah koinonia, bersekutu. Marturia bersaksi, diakonia melayani, dan kemudian koinonia bersekutu. Sehingga pada firman Tuhan pada hari Minggu yang kemarin kita sama-sama belajar bahwa ketika kita datang ke gereja ini, sebenarnya kita punya satu tujuan utama, yaitu untuk bersekutu. Itu sebabnya akan sangat aneh ketika kita datang ke gereja, duduk, ambil ponsel kita, dan mainan sendiri. Atau kita datang, lalu kemudian duduk, dan tidak ingin berbicara dengan siapa-siapa. Itu bukan sebuah esensi persekutuan. Nah,
Kita terbiasa di dalam gereja kita, persekutuan-persekutuan itu menjadi bagian yang inti di dalam gereja. Tetapi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahwa ada sikap-sikap yang bisa merusakkan sebuah persekutuan yang hidup. Kalau misalnya hari-hari ini kita ini diarahkan oleh zaman untuk tidak perlu bersekutu. Tidak perlu ketemu, lewat HP saja. Ada WhatsApp, ada Line, ada SMS, ya ada telepon dan lain sebagainya. Nggak perlu jumpa secara langsung. Atau di HP kita ada begitu banyak fitur, bisa mainan ya. Meskipun ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga, kalau memang hobinya main ya pasti suka main juga meskipun punya anak-anak. Nah, bisa buat mainan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang menelpon ketika kita dalam keasikan kita untuk bermain, itu bisa sangat mengganggu. Tapi hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena sikap yang demikian ternyata merusakkan hubungan kita, relasi kita, persekutuan kita sebagai gereja. Nah, kita akan belajar bersama-sama, ada sikap-sikap, ada 3 sikap. Hari ini kita belajar 3 sikap yang merusak sebuah persekutuan yang hidup. 3 sikap yang merusakkan persekutuan yang hidup. Yang pertama, kita langsung saja belajar di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan di situ, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ayat 2 mengatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Apa yang sedang diungkapkan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus memberikan surat itu kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia itu bukan jemaat yang baru. Mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengikut Kristus. Tetapi kemudian ada sebuah hal yang menjadi persoalan yang dialami oleh orang-orang yang sudah lama jadi Kristen. Termasuk mungkin kita di dalam persekutuan di gereja ini. Yaitu apa? Yaitu tantangan untuk cepat melihat, cepat menilai dosa atau kesalahan dari orang lain. Ketika orang itu jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan ayat yang pertama itu ayat yang pertama dikatakan kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, Paulus menuliskannya di dalam bahasa Yunani itu dengan memakai kata tergelincir ya, kepleset. Ibu-ibu kalau misalnya cepet-cepet masak ke dapur terus kemudian ke kamar mandi jalan cepet-cepet nggak sengaja tiba-tiba tergelincir, terpleset, jatuh. Bukan sengaja kan? Nah ini ya beda. Tergelincir itu artinya dia mengalami jatuh tapi tidak sengaja karena dia tidak melihat bahwa ada genangan air mungkin. Pokoknya itu sesuatu yang tidak sengaja terjadi. Nah, ketika ada seorang yang jatuh di dalam dosa, tetapi bukan karena sengaja, tetapi karena ada hal-hal yang membuat dia akhirnya berbuat dosa, seperti misalnya seorang bapak ya atau seorang ibu, bapak dan ibu, ketika melihat anaknya. Ya, melihat anaknya, bapak ibu sudah bekerja sepanjang hari, pulang ke rumah dalam kondisi capek, kemudian melihat rumah berantakan, anak-anak karena sekarang sekolah online, lalu kemudian lihat ini tidak pada tempatnya, yang ini tidak rapi, yang itu tidak rapi, lalu kemudian anak dari bapak dan ibu itu duduk manis di sofa, sambil agak ndelosor gitu ya badannya, lalu main HP dan ketawa-ketawa. Nah, maka ketika melihat hal seperti itu, Bapak Ibu bisa terjadi refleks tidak disengaja, kemudian membentak anaknya karena marah. Seharusnya kita punya pilihan dalam situasi itu, mengendalikan diri
atau loss. Nah, ketika loss, aduh, menyesal pada akhirnya. Nah, itu boleh dikatakan sebagai tergelincir. Ya, tapi bukan berarti lalu kemudian kalau kita otomatis marah, itu semua tergelincir. Tidak demikian, karena perbuatan dosa tetaplah dosa. Nah, ketika ada seorang yang melakukan hal seperti itu, maka dikatakan di situ, kamu yang rohani harus memimpin orang itu kepada jalan kebenaran. Tetapi faktanya yang diungkapkan Paulus di situ bahwa ada orang-orang Kristen yang acuh terhadap orang yang tergelincir ini tadi. Orang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya, karena tidak sengaja. Melakukan kesalahan karena dia tidak memikirkan akibat-akibatnya. Karena dia masih perlu diarahkan atau masih belum dewasa secara iman. Tetapi dia melakukan dosa. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya pada waktu itu? Melakukan hal yang paling mudah, menghakimi mereka. Seharusnya kamu tidak boleh melakukan itu. Seharusnya kemarin-kemarin kamu jangan bergaul dengan orang itu. Seharusnya kamu mikir dulu. Nah, kalau memang mengatakan seharusnya gampang. Tetapi di sini inilah sikap yang merusakkan persekutuan. Sikap pertama yang merusakkan persekutuan. Sibuk menghakimi orang lain. Sibuk menghakimi orang lain. Itu sebuah sikap yang sangat merusakkan persekutuan. Ketika orang itu mengalami kesalahan, orang itu mengalami kesulitan, dan kita hanya katakan, itu sebab kamu salah, itu karena kamu salah, itu karena kamu salah. Maka itu menjadi sikap yang sangat merusakkan persekutuan. Karena orang yang sedang di dalam pergumulan itu, dia tidak akan pernah bersemangat dengan perkataan-perkataan yang menghakimi dirinya. Maka dia akan semakin terjatuh. Dia akan semakin dalam jatuh di dalam dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin memiliki persekutuan yang indah, yang hidup di dalam Kristus, berhentilah menghakimi orang lain. Firman Tuhan katakan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu kepada jalan kebenaran. Kata memimpin orang itu bukan memerintah atau menghukum ataupun menyuruh orang itu melakukan ini dan itu. Tetapi kata memimpin di dalam bagian ini dipakai untuk menyebut sebuah tugas seperti sebuah tugas dari seorang ahli bedah. Ketika dia berada di meja operasi, kemudian ada orang yang mungkin mengalami kanker, ya, lalu dia harus mengeluarkan kanker itu, benjolan-benjolan lemak itu dikeluarkan supaya orang pasien ini terselamatkan. Atau seperti seorang dokter, ya, ketika seorang dokter yang ketika ada bagian tubuh pasiennya mengalami patah atau mengalami luka, teriris atau lain sebagainya, maka dia memiliki tugas untuk menyambung kembali. Kalau yang patah itu diperbaiki. Maka arti kata memimpin itu bukan memerintah atau menghakimi, tetapi memperbaiki dan menyembuhkan. Kamu yang lebih rohani harus memimpin orang lain. Itu bukan berarti kita mengatakan ataupun kita menjudge orang itu kesalahan demi kesalahan yang sudah dia lakukan ketika dia mengalami dosa ataupun kesalahannya. Ketika dia mengalami masa-masa sulit, memimpin yang rohani, memimpin orang lain itu bukan dengan menunjukkan kesalahan kepada orang itu, tetapi berusaha mendampingi orang itu sehingga dia bangkit kembali, sehingga dia mengetahui kesalahannya dan dia tidak melakukan lagi apa yang menjadi kesalahannya. Itu adalah kata memimpin. Sehingga di sini sikap yang merusak persekutuan adalah sibuk menghakimi orang lain, tetapi sikap yang membangun persekutuan adalah ketika kita berusaha mendampingi, menyembuhkan orang-orang yang jatuh di dalam dosa, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang tidak dewasa di dalam Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan,
kita datang untuk mengenalkan kembali, untuk mengingatkan kembali akan kasih Tuhan. Membukakan kesalahannya mungkin, tetapi tidak untuk menghakiminya, tetapi untuk membawanya supaya dia bangkit dari kesalahan, menerima pengampunan Tuhan. Ini yang pertama, arti yang sangat indah. Membangun persekutuan yang hangat di dalam rumah, maka berhentilah saling menghakimi. Papa, mama, dan anak-anak. Tetapi ketika melihat kesalahan dari anggota keluarga kita, atau orang-orang yang kita kasihi, kita memberikan solusi, jalan keluar. Kita mengingatkan dia akan kesalahannya, kita menegur akan kesalahannya, tetapi kemudian membalut lukanya ketika dia mengalami luka hati. Itulah yang harus dilakukan sehingga persekutuan itu menjadi hidup. Yang kedua, kesombongan. Sikap yang merusakkan sebuah persekutuan yang kedua adalah kesombongan. Nah, beberapa ahli psikologi katakan kalau misalnya kesombongan itu munculnya dua dalam diri manusia. Yang pertama, dia jadi sangat minder, atau dia jadi sangat sombong, memamerkan semua yang ada yang dia miliki. Nah, bisa jadi dua macam itu. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bersama-sama bahwa Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Galatia bahwa ketika mereka menjadi orang Kristen, jangan mereka sibuk untuk mengamati, meneliti, dan menilai hasil pekerjaan orang lain dan membandingkan dengan dirinya. Saya lebih begini daripada orang itu. Saya lebih baik daripada orang ini. Saya lebih seperti ini daripada orang ini. Tidak. Tetapi di situ Paulus ingin menyadarkan kepada jemaat-jemaat Galatia, orang-orang Kristen yang kemungkinan juga mulai muncul bibit-bibit sifat sombong yang bercokol di dalam hati manusia, karena sifat sombong itu bercokolnya di dalam hati manusia itu nggak kelihatan. Mungkin dari bahasanya dia katakan, oh saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi dalam hati siapa yang tahu. Nah, di dalam bagian ini Paulus tidak mau menghakimi orang bahwa jemaat ini sombong, jemaat itu sombong, tidak. Tetapi dia mengatakannya di dalam ayat yang keempat, kalau kita melakukan sesuatu, ujilah pekerjaanmu sendiri. Tetapi tidak keadaan orang lain, tidak pekerjaan orang lain. Nah, di dalam bagian ini kita bersama-sama belajar bahwa semua orang memiliki tanggung jawab, semua orang memiliki salibnya untuk dipikul. Seperti halnya ketika seorang prajurit itu, kalau mereka ada di tempat latihan, saya pernah dapat sharing dari seorang teman yang juga tentara. Katanya latihannya adalah kalau mereka hari-hari itu akan olahraga keliling tapi sambil membawa ranselnya. Ranselnya itu punya bobot tersendiri yang mungkin kita pada umumnya orang-orang awam tidak kuat. Tetapi latihan mereka seperti itu karena mereka harus latihan fisik. Nah, beban itu dikenakan kepada semua prajurit, tidak terkecuali. Itu adalah bentuk latihannya. Setiap orang memiliki beban satu ransel. Tidak ada orang yang memiliki, oh karena dia adalah anaknya pejabat senior, dia tidak bawa ransel. Yang ini karena bukan siapa-siapa dan masuknya tidak pakai nyogok, maka ranselnya 2. Tidak demikian. Tetapi mereka semua memiliki tanggungan yang sama, yaitu satu ransel. Sehingga Paulus melalui ayat yang keempat ingin menggugah orang percaya bahwa ketika melihat hidupnya dan apa yang dikerjakannya, maka marilah orang-orang itu berkata, apa yang sudah saya kerjakan untuk Tuhan pada hari ini. Bukan apa yang sudah orang itu kerjakan. Bukan apa yang sudah mereka kerjakan.
apa yang sudah mereka dapatkan atau apa yang sudah saya dapatkan dari pekerjaan saya, tidak. Tetapi apa yang sudah saya kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita semua memiliki sifat kesombongan yang terus ditekan, saya yakin dan percaya bahwa keegoisan tidak akan menjadi warna dari persekutuan kita. Ketika ada seorang yang sombong dan berusaha untuk menunjukkan dirinya, saya bisa ini dan itu, maka sudah pasti akan terjadi konflik di dalamnya. Tetapi ketika semua orang berusaha untuk melawan sifat sombongnya, berusaha menekan kesombongannya dan melihat bahwa dirinya di hadapan Tuhan sama karena kita adalah satu bagian tubuh Kristus. Saya lebih di sini, tetapi dia lebih di sana. Semua orang punya kelebihannya masing-masing, demikian juga dengan saya. Maka ketika kita bisa melihatnya, kita bisa menjadi sebuah harmoni yang sangat indah. Harmonis, menjadi hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, saling melengkapi. Ketika tidak ada pengendalian diri dan yang ada hanyalah kesombongan, maka rusaklah koinonia. Yang ketiga, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata tidak jemu-jemu berbuat baik, kata berbuat baik ini memiliki arti bukan hanya sekedar hal yang sifatnya moral, tetapi sebuah tindakan yang berharga bagi orang lain atau yang berbudi luhur untuk orang lain. Jujur dan layak, memberikan pengaruh yang baik, memberikan suasana yang penuh dengan pengharapan, memberikan semangat kepada orang lain, dan menularkan sebuah sikap yang mau untuk berkembang menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih berusaha. Ini yang dimaksudkan dengan kata berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya sekedar ketika ada pengemis kita lihat dan kita memberi orang itu uang yang kita ambil dari dompet kita dan kita ambil jumlah yang paling kecil. Kalau ada koin, kita berikan koin. Tidak mungkin kita akan berikan dia 10.000 atau 50.000, mungkin karena kita berpikir, ini jangan-jangan pengemis palsu. Jangan-jangan dia hanya sekedar berakting padahal dia punya uang banyak, ya. Karena beberapa waktu ada sebuah berita yang saya baca bahwa ada seorang pengemis yang kekayaannya itu jauh lebih besar daripada kita, ya. Jadi bisa dikatakan yang diberi ini jauh lebih kaya daripada yang memberi. Tapi itu persoalan yang lain. Karena berbuat baik itu bukan hanya ketika kita beramal, memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik di dalam komunitas kita. Ketika kata-kata kita menjadi kata-kata yang menyemangati orang lain, maka kita sudah melakukan perbuatan baik. Ketika kita tahu bahwa kita harus mengatakan sesuatu hal yang baik dan kita tidak mengatakannya, itu menjadi hal yang merusak persekutuan. Sehingga sikap yang ketiga yang membuat persekutuan itu bisa rusak adalah enggan untuk berbuat baik. Enggan untuk memberikan pujian, enggan untuk memberikan kata-kata semangat, enggan untuk memuji orang lain. Ketika kita memakai perkataan kita untuk mengatakan kata-kata yang buruk, menghina, mengejek orang lain, maka kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita tidak menata rumah kita dengan baik, ketika kita tidak menjaga diri kita dengan baik, ketika kita tidak mempelajari atau melatih karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan diri kita, itu pun bukan hal yang baik. Ketika ibu-ibu sudah bisa memasak,
tapi kemudian memperlengkapi diri dengan banyak pengetahuan memasak, itu merupakan tindakan berbuat baik. Dan ketika menyajikannya kepada anak-anak, kepada suami, maka ibu-ibu memberikan yang terbaik untuk mereka, itu dikatakan bahwa bapak ibu-ibu sedang melakukan perbuatan yang baik. Ketika bapak-bapak tahu bahwa menjaga kesehatan, berolahraga itu adalah sesuatu hal yang baik, tetapi tidak melakukannya, maka kita juga tidak mengerjakan perbuatan baik. Anak-anak ketika tahu bahwa ketika kita berada di depan ponsel kita berjam-jam hanya untuk bermain, hanya untuk melakukan nonton film atau nonton YouTube kelamaan dan lupa waktu, itu bukan sebuah hal yang baik. Kita tidak mengerjakan perbuatan yang baik. Ketika kita menjadi egois dan memaksakan kepentingan kita kepada orang lain, kita tidak melakukan hal yang baik. Maka itu merusakkan persekutuan. Karena persekutuan itu bukan soal kepentingan saya. Persekutuan itu bukan soal kepentingan dia saja. Persekutuan itu adalah soal kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menjaga persekutuan Kristen kita supaya persekutuan kita menjadi persekutuan yang hidup di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Dan dari mana kita mulai? Diri kita sendiri. Yang pertama, jangan sibuk menghakimi orang lain, jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan jemu-jemu. Berbuat baik. Ketiga sikap itu akan menolong kita sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang hidup. Hindarilah sikap-sikap sibuk menghakimi orang lain, sombong, dan tidak mau berbuat baik. Hindarilah sikap-sikap ini supaya persekutuan kita tidak hancur di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu pada hari ini karena kami belajar tentang firman Tuhan, bagaimana menjadikan persekutuan kami menjadi persekutuan yang hidup, di mana kami ketika kami bersekutu, berkomunitas, kami tidak penuh dengan konflik, tetapi di dalamnya ada kasih karunia Tuhan. Karena itu kami memohon agar tangan Tuhan menolong kami, memberkati kami, mengubahkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau untuk mengalami sikap-sikap untuk membuat persekutuan di antara kami menjadi indah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak sibuk menilai dan menghakimi orang lain, supaya kami juga tidak memiliki sikap yang sombong, dan kami juga tidak jemu-jemu berbuat baik. Tolonglah kami Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Khususnya mari berdoa, gereja ini sedang di dalam persiapan untuk mempersiapkan peribadatan secara tatap muka. Meskipun banyak yang harus dipersiapkan, tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh menolong kesiapan kita semua. Meskipun kita kembali beribadah tatap muka, tetapi juga tidak bisa seperti dulu. Ya, tidak bisa seperti sebelum pandemi. Kita harus mengalami proses sedikit demi sedikit, tapi mari berdoa supaya kita betul-betul siap. Kita berdoa supaya Tuhan menolong memberkati kita semua. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa memohon kuasa pertolongan-Mu bagi gereja kami. Tuhan, tolonglah supaya jemaat Tuhan dilindungi oleh Engkau. Supaya kami tetap memiliki iman dan cinta akan Engkau. Kami tidak mengalami goyah secara iman karena kondisi-kondisi yang kami alami. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa untuk semua pemimpin gereja ini, baik hamba Tuhan, diaken, pengurus-pengurus komisi. Kami berdoa, Tuhan liputi kami dengan kuasa darah-Mu, supaya bukan iblis yang menguasai kami, sehingga di dalam kami semua ketika kami saling melayani, ketika kami saling berelasi, iblis juga tidak ada di tengah-tengahnya untuk mengacaukan komunikasi dan persekutuan kami. Lindungilah kami ya Bapa.
Tolonglah kami yang dipercayakan sebagai pemimpin-pemimpin gereja ini, supaya kami mengarahkan diri kami kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau kehendaki, bukan melakukan apa yang diri kami sendiri kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa mohon pertolongan-Mu di dalam segala persiapan untuk kami berusaha kembali beribadah tatap muka secara terbatas dengan perangkat yang harus kami persiapkan, dengan semua protokol kesehatan yang harus kami siapkan. Kami berdoa, kami mohon pertolongan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh mulai boleh bertatap muka, mengembalikan persekutuan kami satu dengan yang lain melalui ibadah secara tatap muka. Tolonglah setiap majelis dan setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memungkinkan peribadatan secara tatap muka ini berjalan, Tuhan memberkatinya. Kami juga memohon pertolongan-Mu supaya Engkau juga memberkati semua anak-anak Tuhan yang melayani di gereja ini. Supaya kami berjumpa dengan Engkau. Supaya kami tidak sekedar melayani, tetapi kami sungguh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, berkatilah kami Tuhan. Kami menaikkan doa kami ini, syafaat kami ini, di dalam iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di akhir persekutuan kita. Maka mari kita bersama-sama mengakhirinya dan kita menyanyikan kembali pujian Ku Kagum Akan Engkau. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini di dalam sikap hormat kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengakhiri persekutuan kami pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menolong akan kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang turut ambil bagian untuk menghidupkan persekutuan, koinonia di antara kami. Maka tolong kami Tuhan, layani kami terlebih dahulu, supaya karakter-karakter yang merusakkan persekutuan itu tidak ada pada kami, dikikis sedikit demi sedikit. Supaya kami juga merasakan, mengalami persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri persekutuan kami ini. Kiranya pertolongan Tuhan akan melindungi kami, memberkati kami, menolong segala hal yang kami kerjakan pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di dalam persekutuan doa Kamis malam. Terus berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebab doa adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Be disciple to love Jesus. I'm ready.